Data nasabah pinjol yang saat ini gagal bayar, tidak bayar, masih menunggak, cicilannya belum lunas. Ternyata datanya diperjualbelikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah, video kedua hari ini mudah-mudahan menjadi penguat mental kalian, jadi imun booster yang baik untuk mental kalian, dicas ya lebih baik lagi. Kali ini akan Abah bahas tentang data. Ngeri banget. Data nasabah pinjaman online yang menunggak, yang gagal bayar, ternyata diperjualbelikan. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel ini untuk mewaraskan pikiran kalian, untuk mencegah kalian depresi, takut, kalut, cemas, dan semua itu disuguhkan di channel YouTube ini dalam video-video yang membuat kalian makin bugar mentalnya. Nah, kali ini akan Abah bahas terkait data nasabah pinjol yang gagal bayar ternyata diperjualbelikan. Simak videonya sampai habis. Sebelumnya mohon bantu support dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload. Kalian juga jangan cuma nonton, harus tergabung dalam suatu wadah komunitas untuk menguatkan kalian. Yang punya Facebook silakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian yang punya WA tentunya mau gabung di grup WA PMP Official yang Abah buat, yang Abah dirikan, dan tempat kalianlah di sana, karena bisa ngobrol dengan Abah di grup WA tersebut, bisa konsultasi dengan Abah, bisa sharing dengan Abah di grup tersebut ya. Silakan join dan gabung. Untuk syarat dan ketentuannya mempunyai seragam atau uniform berupa kaos PMP. Silakan Anda pesan kaos PMP-nya di nomor admin Abah ini sebagai syarat masuk ya. Ini bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Sekali lagi, ini bukan nomor untuk sharing atau konsultasi, ini nomor admin Abah ya. Nggak ngerti apa-apa. Dan kalian yang sudah join dan gabung boleh ngobrol dengan Abah di grup tersebut, dan juga kalian boleh memiliki ini stiker untuk mencegah DC pinjol menagih ke rumah kalian. Tempel di semua sudut rumah kalian, dan pastikan Anda tempel ini untuk mencegah mereka masuk. Mereka yang sudah melihat stiker ini wajib minta izin terlebih dahulu, tidak bisa menerobos masuk ya. Dan kalau mereka menerobos masuk maka diduga melanggar pasal 167 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa dipenjara mereka. Nah, video kan rekam, jangan takut sebagai dasar untuk melapor ke kantor polisi. Nah, ingin memiliki stiker sakti seperti ini, hubungi nomor admin Abah. Nanti akan dipandu untuk memiliki stiker ini. Dan kalian yang mau join dan gabung di YouTube boleh ya, dengan cara tekan tombol join atau gabung. Nanti ada beberapa opsi, silahkan nanti bisa ngobrol dengan Abah ya. Itu saja kawan-kawan. Sekarang saksikan terkait masalah data kalian, data pinjol kalian yang saat ini gagal bayar diperjualbelikan. Ada apa ini? Simak videonya, jangan di skip. Ngopi dulu ya. Bismillah, ada kopi nih, segar banget pagi-pagi biar nggak oleng. Alhamdulillah, strong banget kopinya. Simak ya videonya, jangan di skip. Data nasabah pinjol yang saat ini gagal bayar, tidak bayar, masih menunggak, cicilannya belum lunas, ternyata datanya diperjualbelikan. Dan itu terjadi, dan ini akan Abah bahas buat kalian biar makin paham ya. Nah, ini teman-teman, Abah akan bacakan buat kalian dari teman kita. Assalamualaikum,
ada teror tidak jelas, tidak mencantumkan nama pinjol dan mengirimnya pula bukan ke email yang saya daftarkan dulu di pinjol meneror akan menjual data saya ke orang lain. Nah, di sini ya, bayarkan tagihan pinjaman online Anda sekarang. Ini pengirimnya namanya Kevin Ray. Tagihan Anda sudah lewat dari Jatuh Tempo dan kami sudah mendapatkan informasi dan dari tempat Anda bekerja atau HRD atau personalia. Jika tidak ada pembayaran sebelum jam 13.30 siang ini, kami akan lakukan penagihan ke tempat Anda sesuai prosedur dengan izin bagian HRD dan personalia terkait dan dilakukan pelunasan tagihan di tempat Anda bekerja. Jika Anda kooperatif, tolong bayarkan tagihan Anda di tempat bekerja dan atau ditransfer sebelum jam 13.30. Nah, di sini ada beberapa KTP ya, ready KTP selfie, minat PM aja, bahan masih fresh gitu. Kami tidak segan-segan untuk jual KTP Anda kepada oknum yang ingin pinjol secara ilegal atau judi online dan semua akses data akan kami sebar dijual belikan di semua sosmed, Twitter, Facebook, bahkan situs ilegal dan kalau nggak mau data pribadi Anda terancam, bayar semua utang di sini. Ini ada beberapa KTP ya, sedang megang KTP. Data KTP Anda ini katanya kan, KTP yang ada di sini akan diperjualbelikan. Ini lagi yang membuat nasabah ada yang takut, ada yang sampai nangis, ada yang gemetar melihat pesan seperti ini. Teman-teman, dimanapun berada, ini adalah upaya-upaya yang selalu mereka lakukan. Mereka menagih dengan cara-cara seperti ini. Tentunya ada maksud dan tujuan untuk menyegerakan Anda bayar. Mereka, para debt collector yang mengirimkan pesan seperti ini, tentunya dalam kondisi depresi amat sangat. Sekarang depresi dan ketakutan serta cemas mereka, para debt collector ini, atas tekanan dan pressure dari bosnya untuk menagih kalian, mereka transfer ke kalian. Rasa takut dan cemas itu. Karena mereka sudah mengirimkan pesan-pesan melalui email untuk menyegerakan Anda bayar, dan mereka mengancam akan menyebar data kalian. Jadi sama-sama mereka sekarang stres, ditekan oleh pimpinannya, oleh pinjol tempat mereka bekerja, dan Anda ditekan oleh mereka, anak buah pinjol, si dese-dese atau penagih-penagih ini. Jadi sama-sama ditekan. Kita gunakan akal waras kita. Kita gunakan logika kita. Ya, ingat. Ini Abah ingatkan ke kalian. Mereka takut, mereka kalut, mereka terancam pekerjaannya. Sementara Anda gagal bayar, tidak ada masalah yang cukup serius, kecuali masalahnya Anda bisa masuk slik OJK, tidak bisa ngutang lagi, titik. Dan Anda akan menerima pesan-pesan seperti ini saat ini. Dan mungkin beberapa pekan, beberapa bulan ke depan saja. Tapi mereka yang saat ini mengancam Anda, mungkin nasibnya hanya sampai hitungan minggu saja ke depan. Anda gagal bayar, status mereka gagal tagih. Kita maklumi, kalau mereka sekarang ini mengejar kalian amat sangat barbar sampai mengirimi pesan-pesan yang menakutkan seperti ini, maklumi saja. Anda harus memaklumi mereka dan anggap ini adalah konsekuensi Anda sudah pinjam online. Jadi tidak ada itu ya, ketakutan-ketakutan yang terus Anda pelihara, terus Anda simpan. Ini adalah upaya mereka kok untuk membuat Anda bayar. Ini adalah cara mereka. Walaupun mungkin caranya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang ada, tapi memang ini cara mereka. Mereka tidak akan pernah menyebutkan dari aplikasi mana. Mereka tidak akan pernah menyebutkan utang Anda berapa. Mereka hanya berani mengancam di balik layar. Berani mengancam di sana, di ujung sana. Beraninya seperti itu. Jadi, apa yang mereka ancamkan itu tidak akan terjadi. Biarkan saja. Tidak akan ada kok jual. Siapa yang mau membeli data-data? Namanya KTP, itu harus paket dengan orangnya. Anda tidak akan pernah bisa ya data Anda dijual belikan dan dicairkan di sana, nggak mungkin, nggak masuk akal. Apa yang ada tertera di KTP tersebut, maka rekeningnya itu harus sama. Rekening untuk pencairannya harus sama, rekening banknya dengan KTP-nya. Mana mungkin mereka memiliki juga nomor rekening kalian, ya. Sementara harus melalui beberapa verifikasi. Misalnya, dengan memegang KTP ini, nanti ada beberapa verifikasi, misalnya mengangguk, kanan, kiri, dan sebagainya. Verifikasi muka atau vermuk atau verifikasi wajah. Dan banyak hal yang harus dilalui oleh pinjaman online, tidak semudah itu. Ya, makanya nggak usah takut. Itu hanya ancaman.
ancaman yang mereka tebarkan untuk membuat Anda takut, lalu Anda bayar. Itu harapan mereka. Dalam situasi seperti ini, memang Anda pasti kalut. Menerima ancaman atau pesan-pesan seperti pasti yang namanya down mental itu pasti ada. Karena ada rasa takut, khawatir, cemas ya. Apalagi tadi disampaikan akan menghubungi HRD dan akan datang ke tempat kerja Anda, ke HRD dan personalia dan meminta untuk bayar di tempat. Nggak mungkin, nggak akan diizinkan juga oleh HRD dan HRD nggak akan menerima. Apalagi menerima DC pinjol, siapa mereka? HRD nggak akan mudah bisa ditemui. Dan tidak semudah itu mereka akan bertemu tatap muka ngobrol dengan HRD. Siapa mereka? Kita aja, Anda yang bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan, untuk ketemu HRD aja kan harus ada janji. Harus ada kepentingan apa, urusannya apa, yang sesuai dengan pekerjaannya. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk seorang debt collector ngadep ke HRD untuk minta bantu dipotong gaji atau minta bantu untuk menyaksikan Anda bayar utang dan sebagainya. Nggak ada urusannya. HRD itu punya banyak kerjaan, nggak mungkin ngurusin DC pinjol. Jadi disitulah letak logika yang harus Anda gunakan ya. Nggak usah takut, biasalah. Mereka hanya menakuti, hanya menggertak Anda. Ya, dan seperti biasa Abah selalu menyampaikan, biar nggak terlalu takut, biar nggak merasa sendiri, silakan join dan gabung di grup WA PMP Official. Banyak temen loh di sana, banyak kawan, bisa ketemu dengan Abah, bisa ngobrol dengan Abah di grup WA tersebut, bisa sharing dan konsultasi. Silakan join dan gabung. Untuk join dan gabung, ada nomor WA di bawah ini. Silakan hubungi dan nanti akan disambut oleh admin Abah. Itu saja yang ingin Abah sampaikan. Semoga menjadi manfaat yang baik dan tetap semangat buat kalian semua ya. Dan ketik di kolom komentar, bantu Abah tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video. Seperti biasa Abah kasih kesimpulan. Mereka mengirimkan pesan, akan menyebarkan data kalian, disebarkan di semua sosial media, diperjualbelikan data kalian. Bohong, nggak akan terjadi. Itu hanya menggertak kalian, hanya mengancam kalian untuk Anda segera bayar. Tidak akan pernah berani mereka lakukan. Apalagi mengancam ketemu HRD lah. Nggak semudah itu ketemu HRD. Kalian aja yang saat ini bekerja di suatu perusahaan, nggak mungkin kan bisa ketemu HRD tanpa janji dan tanpa keperluan. Apalagi mereka orang luar. Siapa mereka, kata HRD? Siapa lo? Mau ketemu gue, katanya kan. Nah itu aja ya, gunakan logika kalian. Biarkan saja, kita maklumi. Ini adalah konsekuensi ketika kita nunggak pinjaman online. Nunggak pinjol tentunya dengan beragam ancaman dan teror harus kita maklumi. Dan ini adalah resiko ketika kita menunggak. Itu saja yang ingin Abah sampaikan. Seperti biasa kita berdoa yuk. Doa untuk membuat kita makin segar pikirannya. Doa untuk melapangkan usaha-usaha kita agar lebih lancar. Doa untuk membuat kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Doa Abah pimpin secara Islam, agama yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang saat ini terjerat dan terjebak dalam pinjaman online, pinjol yang notabene adalah riba. Riba yang Engkau larang, riba yang Engkau perintahkan untuk hamba jauhi, ini malah hamba ambil. Ya Allah, ampuni hamba. Tunjukkan ke jalan-Mu yang benar. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami, saudara kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, sembuhkan dan angkat sakit penyakitnya ya Allah. Mereka ingin sembuh agar mereka dapat fokus untuk membahagiakan keluarganya, untuk mengais rezeki-Mu yang halal. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang bekerja sebagai ASN, pegawai swasta, pegawai BUMN, ya Allah, mereka sedang bekerja di jalan-Mu. Tunjukkan mereka, tunjukkan ke jalan-Mu yang baik. Jangan pernah mereka tergelincir atas perbuatan hina dan curang, seperti korupsi dan sejenisnya. Hindarkan mereka dari semua itu, ya Allah. Hindarkan juga mereka dari bahaya-bahaya saat mereka bertugas. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ambang perpisahan, di ujung perceraian, ya Allah, jauhkan mereka dari kata bercerai, jauhkan mereka dari kata berpisah. Dan ya Allah ya Rabb, utuhkan serta harmoniskan kembali rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita Allah kabulkan, Allah ijabah ya. Dan kita senantiasa menjadi insan yang selalu taat atas perintahnya. Tetap semangat,
Together we are stronger. Sama-sama kita menguatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.